Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillah pemirsa LCV Indonesia, sekarang kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting ya, di mana kita akan melaksanakan suatu hajat nasional pemilihan presiden 2024 di tengah-tengah krisis, konflik dan perang global yang terjadi saat ini. Nah, pada kesempatan ini kami dari LCV Indonesia menawarkan ya, bahwa untuk mengatasi agar bangsa dan negara Indonesia bisa selamat dari kerugian, penderitaan dan bencana seperti yang terjadi di Ukraina ya, atau di Palestina atau di Sudan ya, atau di Myanmar saat ini yang sedang perang saudara, yang mana konflik pertikaian ya, yang begitu kuat menjelang Pilpres ya ini ya, maka kami menemukan ya, berdasarkan penelitian kami, bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dalam bidang pengetahuan agar kita bisa selamat dari kerugian, penderitaan dan bencana besar apabila terjadi kekacauan baik sebelum Pilpres maupun setelah Pilpres 2024, di mana Pilpres ini adalah Pilpres yang sangat berisiko karena Pilpres ini diadakan di tengah-tengah krisis, konflik dan perang global yang terjadi saat ini, yang terus berkembang sejak munculnya COVID-19. Nah, ya, kami menemukan bahwa satu-satunya jalan ya, bahwa yang menyebabkan kita ini bisa keluar dari krisis yang berkepanjangan ini adalah kita harus menemukan konsep pengetahuan yang sehat ya. Nah, kenapa dikatakan konsep pengetahuan yang sehat? Karena pada saat ini ya, di seluruh dunia, di kalangan umat Islam dan umat manusia itu, pengetahuan yang ada bisa kita bagi menjadi 3, yaitu pengetahuan agama, pengetahuan ideologi, dan sains modern. Nah, di seluruh kepala umat Islam dan umat manusia saat ini ya, itu 3 pengetahuan inilah yang digunakan dalam memahami dan mengasati suatu masalah. Nah, kita harus berpikir bahwa kepala kita satu ya, sementara pengetahuan kita 3. Nah, pengetahuan yang mana yang kita gunakan dalam memahami dan mengatasi suatu masalah, agar masalah itu tidak memicu kita mengalami kerugian, penderitaan dan bencana seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita saat ini yang terjadi di Ukraina, di Palestina, di Sudan, di Yaman, ya, di Myanmar dan berbagai tempat lain, seperti di Indonesia di Papua yang saat ini sementara bergolak ya. Maka kita ya harus memahami ini, bahwa saat ini di setiap kepala manusia, baik umat Islam maupun yang lain, itu ada 3 pengetahuan yang terpisah-pisah yang digunakan dalam memahami dan mengasihati suatu masalah. Itu pengetahuan agama, kemudian pengetahuan ideologi, kemudian sains. Nah, ketiga-tiganya ini terpisah. Itu satu. Itu sudah masalah. Yang kedua, bahwa umat Islam dan umat manusia memiliki pengetahuan agama yang berbeda-beda, kemudian memiliki ideologi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan agama dan ideologi ini sampai saat ini belum ada suatu konsep pengetahuan pun yang bisa membantu mengatasi bahwa perbedaan dan yang ada ini agar tidak berakhir dengan suatu bencana, selalu berakhir dengan konflik dan pertikaian yang kemudian berakhir dengan perang saudara yang menumpahkan darah. Nah, itu satu. Itu sudah menjadi PR yang sangat luar biasa oleh manusia sejak
dulu ribuan tahun yang lalu sampai saat ini dan belum ada konsep pengetahuan yang bisa digunakan untuk memecahkannya secara teori dan metodologi. Itu satu. Yang kedua, sains modern yang kita gunakan saat ini adalah sains modern yang yang sangat lemah, yaitu sains modern yang hanya mengandalkan kemampuan otak rasional. Sementara otak rasional itu sendiri terikat dengan hukum keterbatasan. Nah, kalau otak rasional terikat dengan hukum keterbatasan, berarti hasil daripada sains modern itu pun juga lemah dalam membantu kita mengatasi masalah. Nah, dari sini kita sudah bisa petakan kenapa kita amati saja COVID-19 sampai saat ini, kenapa krisis, konflik, dan perang yang kita alami terus berkembang tanpa bisa dikendalikan. Yang pertama tadi, bahwa kita hidup dengan agama dan ideologi yang berbeda-beda, dan kemudian belum ada suatu konsep pengetahuan yang bisa digunakan untuk memahami dan mengatasi perbedaan agama ideologi ini agar tidak berakhir dengan bencana. Itu belum ada. Yang kedua, kita memiliki sains, tetapi sains yang kita miliki itu sangat lemah, hanya mengandalkan kemampuan otak rasional. Sehingga John Horgan di dalam bukunya yang berjudul Land of Science menjelaskan bahwa sains modern ini sebenarnya sudah mengalami kebuntuan, bahkan kehancuran, karena tidak berdaya lagi untuk membantu kita keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Berarti apa? Dari fenomena pengetahuan seperti tadi, kita sangat butuh suatu konsep pengetahuan baru yang sehat. Yang sehat itu artinya apa? Yang membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, membantu kita keluar dari masalah yang sedang terjadi saat ini. Yang kuat apa? Ya, bisa membantu kita tetap bertahan, ya, menyelangsungkan kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Apa itu? Yang mana konsep pengetahuan itu disandarkan kepada Allah, tetapi tidak membawa kita pada bencana, tetapi membawa kita pada kehidupan yang lebih damai, lebih sehat, seperti itu. Nah, jadi kita butuh suatu konsep pengetahuan baru, ya, yang mana konsep pengetahuan baru ini bisa membantu kita mengatasi perbedaan agama dan ideologi, dan bisa pula mengatasi kelemahan sains modern secara bersamaan. Nah, kalau konsep pengetahuan ini ada, maka kita sangat terbantu sebagai manusia yang saat ini jumlahnya mendekati 8 miliar manusia sedang menghadapi krisis, konflik, dan perang global yang telah berlangsung sejak COVID-19 2020 sampai saat ini, dan akan terancam mengalami perang nuklir dan perang dunia ketiga apabila konsep pengetahuan baru yang bisa mengatasi perbedaan agama dan ideologi ini bisa dengan baik, kemudian bisa mengatasi pula kelemahan sains modern. Nah, untuk itu, ya, ada 5 kebutuhan dasar kita dalam bidang pengetahuan agar yang masalah-masalah seperti tadi bisa kita penuhi. Yang pertama, kita butuh pengetahuan agama yang sehat, yang rasional, ya, yang berlaku universal, tetapi tidak berdampak buruk pada agama yang berbeda. Nah, itu kita butuh satu itu, ya. Agama yang rasional, agama yang sehat, tetapi ya yang bersifat universal, tetapi keberadaannya tidak membahayakan pemeluk agama lain yang berbeda. Itu satu. Itu kita butuh seperti itu, ya. Karena tidak mungkin kita ingin menyatukan semua agama kalau seandainya kita mau. Tetapi kita butuh suatu konsep pengetahuan agama yang sehat, yang mana keberadaannya berlaku universal, tetapi tidak membahayakan agama-agama yang berbeda. Tapi agama-agama yang berbeda bisa menikmati hidup yang damai, sehat, seperti itu. Yang kedua, kita butuh suatu ideologi baru, yang mana ideologi ini fokus pada pengetahuan yang bermanfaat, ya, yang membantu kita menyelesaikan masalah, bukan suatu ideologi yang saling menyerang. Ya, kita butuh pengetahuan ideologi seperti itu. Yang ketiga, kita butuh suatu konsep sains baru yang lebih baik daripada sains modern. Ya, itu. Nah, untuk itu kita butuh lagi jalan akademik, teori dan metodologi yang bisa mengantarkan kita pada konsep pengetahuan baru yang kita maksud. Yang keempat, ya, kita butuh teori dan yang keempat lagi adalah kita butuh bagaimana konsep pengetahuan baru itu bisa diterapkan dalam bentuk kurikulum pendidikan yang sehat, ya, yang sehat,
ya kuat dan diberkahi. Yang kelima adalah kita butuh bagaimana konsep pengetahuan itu bisa melahirkan suatu bidang studi baru yang sehat, kuat dan diberkahi dalam membantu kita keluar dari krisis, konflik dan perang yang global yang telah berlangsung sejak COVID-19. Nah, bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia, ya, video saya ini sangat penting artinya karena kita sedang menghadapi pilpres yang sangat kental dengan konflik dan pertikaian dan sangat berpotensi untuk mengalami perang saudara seperti yang terjadi di Sudan atau di Ukraina, atau bisa jadi juga seperti di Palestina atau seperti di Denmark. Nah, untuk mengatasi saat itu, untuk mengatasi kita 5 kebutuhan tadi itu, alhamdulillah ya, sekarang ini sudah ada bukunya, ini bukunya ya, Sains Tauhid, ya, sains sehat pertama di dunia. Nah, di dalam ini 5 kebutuhan tadi itu sudah bisa terpenuhi dan sudah ada solusinya. Ya, sudah ada solusinya. Sehingga ya ini adalah pertama di dunia, ya, berhasil saya rumuskan berdasarkan hasil penelitian mandiri saya selama 20 tahun mengenai penyakit ketegangan saraf dan trauma yang saya alami sendiri ini. Ya, di dalam buku ini para pemirsa sudah bisa mendapatkan 5 kebutuhan dasar dalam bidang pengetahuan yang bisa sangat kita butuhkan untuk mengatasi perbedaan pengetahuan agama dan ideologi, mengatasi kelemahan sains modern dengan suatu konsep pengetahuan baru yang sehat, kuat diberkahi oleh Allah, yang sangat membantu kita untuk selamat dari kerugian, penderitaan, dan bencana yang dipicu oleh krisis, konflik, dan perang global yang tiada berujung. Nah, ini bukunya ya. Ya, ini adalah foto ibu saya sementara berdoa ya. Jadi Sains Tauhid, dan di dalam ini sudah ada solusinya ya, di mana 5 kebutuhan tadi kita jawab dengan konsep Sains Tauhid. Di dalam konsep Sains Tauhid ini kita sudah mendapatkan pengetahuan agama yang sehat, ideologi yang sehat, dan sains yang sehat. Jadi satu ilmu memenuhi 3 kebutuhan kita, yaitu pengetahuan agama, pengetahuan ideologi, dan sains modern itu sendiri secara sehat, kuat, dan diberkahi oleh Allah. Jadi kita beli 1 tapi dapat 3. Yang saat ini di dalam kepala kita terdapat 3 ilmu yang terpisah-pisah. Maka dengan buku ini ya, buku ini kita akan mendapatkan 1 ilmu tetapi bisa memenuhi kebutuhan dasar kita akan 3 pengetahuan tadi. Kita akan mendapatkan pengetahuan agama yang sehat untuk kehidupan yang sehat, mendapatkan ideologi yang sehat untuk kehidupan yang sehat, dan mendapatkan sains yang sehat untuk kehidupan yang sehat. Maka kami yakin ya, bagi pemerintah yang mendengar buku ini, kami menawarkan ini adalah baru sampel untuk bisa mencetak buku ini ya. Ya, karena kami tidak punya biaya, ini adalah hasil penelitian mandiri untuk membantu bangsa dan negara saat ini agar bisa melewati fase transisi yang begitu berisiko saat ini, agar bangsa dan negara Indonesia selamat dari kerugian, penderitaan dan bencana yang besar seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terjadi saat ini di Ukraina, di Palestina, di Sudan, di Yaman, di Myanmar, dan di Papua, di berbagai tempat lainnya. Dan kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara modern lainnya bagaimana menyelesaikan masalah secara sehat, bersahabat, dan berkelanjutan, sehingga kebaikan yang sudah ada kita kembangkan dan sisa memperbaiki apa yang belum baik tanpa harus merusak sesuatu yang sudah baik. Nah, buku ini adalah solusinya pertama di dunia ya. Ini makanya disebut dengan Sains Tauhid. Satu sains memberikan kita 3 pengetahuan sekaligus, pengetahuan agama yang sehat, pengetahuan ideologi yang sehat, dan sains yang sehat pertama di dunia. Dan alhamdulillah ini lahir dari Indonesia sendiri dan membantu Indonesia menjadi pelopor sains sehat pertama di dunia. Dan kami berharap kepada pemirsa ya LCP bisa menyebarkan video ini kepada seluruh bangsa negara Indonesia yang akan menghadapi pilpres, agar kita bisa melahirkan pilpres yang sehat untuk Indonesia yang sehat, sehingga sehat adalah modal dasar kita untuk lebih baik, bukan dengan dan kita terhindar dari kerugian,
dari penderitaan dan bencana yang sangat mengerikan dan tragis kalau seandainya konflik dan pertikaian yang terjadi menjelang pemilu dan sesudah pemilu tidak kita atasi secara sehat. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada satu konsep pengetahuan pun yang bisa untuk menyelesaikan itu semua. Dan inilah buku pertama, itu Sains Sehat pertama di dunia yang bisa membantu mengatasi konflik dan perbedaan agama secara sehat, yang bisa membantu mengatasi konflik ideologi secara sehat, dan bisa mengatasi kelemahan sains secara sehat. Satu konsep pengetahuan baru yang bisa memenuhi 3 kebutuhan tersebut. Nah, kemudian untuk melengkapi itu kami sudah menyediakan satu paket ini untuk panduan workshopnya. Ini adalah panduan workshop untuk sains tauhid, kurikulum tauhid, dan studi dokter sejarah. Ini sudah lengkap di dalamnya. Bagaimana kita bisa mengatasi ancaman, tantangan, dan kesulitan hidup secara sehat, bersahabat, dan berkelanjutan agar kita bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Buku pertama di dunia. Dan ini adalah panduannya, buku yang kedua, bagaimana mengatasi stres, depresi, COVID, perang, konflik secara sehat, bersahabat, dan keberlanjutan agar keberadaannya tidak memicu kita mengalami kerugian, penderitaan dan bencana yang mengerikan yang sangat